Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan dan rekan-rekan guru di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat pagi ya, menjelang siang. Mari kita memuji Tuhan dari pujian nomor 389. 389. Batu karang yang kukuh. Ini satu dari beberapa ratus gelar Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Batu karang yang kukuh. The Rock itu namanya Petra ya. Petra itu gunung batu. Jadi sebenarnya orang Kristen namanya tidak boleh Petra. Tidak boleh, harus Petrus. Petrus itu batu kecil. Paham? Banyak orang salah memberi nama. Kalau Petra itu miliknya Yesus, gunung batu. Kalau kita batu-batu kecil, Petrus ya. Banyak orang salah memberi nama. 389. Tiada landasan lain, hanyalah pada darahnya. Tiada harapan lain, hanya ku sandar namanya. Pada Kristus batu karang ku berdiri, tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Awan menutup wajahmu, namun anugerahmu tetap. Meski topan menderu, tak akan karam jiwaku. Pada Kristus batu karang ku berdiri, tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Bila nafiri berbunyi, aku menghadap padamu, mengenakan jubah putih, ya jubah keadilanmu. Pada Kristus batu karang ku berdiri, tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Coba kita usahakan menghafal referennya. Pada Kristus gunung batu atau batu karang ku berdiri, tegak teguh, landasan atau fondasi lain hancur luluh. Ya, 1, 3. Pada Kristus batu karang ku berdiri, tegak teguh, landasan lain hancur luluh. 1, 2, 3, tanpa lihat ya. Pada Kristus batu karang ku berdiri, tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Terakhir ya. Pada Kristus batu karang ku berdiri, tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus dari perikop 17. Menyingkir ke Mesir. Kita akan membaca dengan bertanggapan ya. Ayat 13 dari Injil Matius pasal 2 dan Lukas 2 ayat 39. Saya akan memulai ya. Kita akan membaca perikop 17 dari Injil Tuhan Yesus. Setelah orang-orang Majus itu berangkat dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi.
dari Mesir kupanggil putraku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu sama-sama. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rakel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh berterima kasih bahwa pada hari ini kami dapat memuji nama-Mu, bahkan diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, kami sadar kami orang yang terbatas dan berdosa. Mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni semua dosa kami. Dan kami ingin Roh-Mu yang kudus yang tak terbatas menjadi guru kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai pelaku dan pewarta firman-Mu, supaya nama-Mu, nama Putra-Mu, nama Roh-Mu yang kudus dimuliakan melalui kehidupan kami. Demikianlah doa kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, judulnya memang menyingkir ke Mesir ya. Kalau kita melihat orang bermain silat atau bermain kungfu, karate, judo dan sebagainya, ilmu-ilmu bela diri, ada beberapa cara untuk menangkal serangan, yaitu dengan menangkis. Kalau menangkis terjadi kontak fisik, tetapi kalau menyingkir ataupun mengelak itu tidak terjadi kontak fisik. Ini yang dilakukan oleh Allah ya, terhadap hal-hal yang kalau kita lihat ya di dalam kehidupan Yesus, seringkali dia menyingkir. Bukan berarti dia menyingkir karena dia takut. Nah, dalam kitab Amsal dikatakan apa? Orang bijak adalah orang yang sudah tahu bahaya di depan mata, dia tidak maju menghadapi bahaya, tapi dia mengelak dari bahaya yang bersangkutan. Inilah yang dipraktekkan ya oleh Tuhan Yesus. Nah, kita tahu ya orang Majus itu sudah datang dan membuat Yerusalem itu gempar. Ya, karena mereka datang dengan rombongan yang besar, dan Tuhan Yesus itu sudah lahir bukan hanya 1 tahun, tapi kalau kita simak baik-baik usianya sudah 2 tahun. Jadi Yesus sudah lahir 2 tahun di Bethlehem, tetapi orang di Yerusalem yang harusnya tahu bahwa raja mereka sudah lahir, mereka ternyata tidak tahu. Dan Allah sengaja menggunakan orang Mesir, ya, orang Majus untuk datang ya ke Yerusalem dulu dan bertemu ya dengan raja dan para petinggi orang Yahudi. Sehingga mereka membuka kitab Mika, baru diketahui bahwa Yesus harus lahir bukan di Yerusalem tapi di Bethlehem seperti Raja Daud. Karena Yesus disebut putranya Daud, ya, keturunan Daud yang akan menjadi raja orang Israel sampai selama-lamanya. Nah, di sini menyingkir ke Mesir kita bisa belajar tentang kehendak Allah. Jadi tentang kehendak Allah itu pelajaran yang sangat penting. Nah, kalau kita melihat dalam tulisan Yohanes Calvin ya, dia menulis ada 7 aspek dari kehendak Allah. Nah, 7 aspek dari kehendak Allah itu oleh pendeta Timothy Tow almarhum diuraikan menjadi 7 aspek ya dalam pelajarannya kepada siswa-siswi dari FEBC. Nah, kehendak Allah ada 7 aspek. Cara mengingatnya bermacam-macam, tetapi menurut saya mengingat kehendak Allah, kita ingat apa itu salib. Kalau salib itu ada bagaimana? Kayu yang bersifat vertikal ke atas ya. Kemudian ada kayu yang bersifat horizontal. Nah, kalau kita lihat 7 aspek dari kehendak Allah, kenapa 7? Karena angka 7 angka sempurnanya Allah. Ini harus dihafal ya. Nah, yang pertama, aspek vertikalnya, yang pertama itu decretive will of God. Jadi Allah menggunakan ya dekret. Ya, dekret ya. Pernah di Indonesia ada dekret dari presiden. Nah, dekret itu apa? Dekret itu untuk 2 hal, yaitu menciptakan langit bumi dan segala isinya. Yang pertama ya, dekret ya. Yang kedua, dekret itu Allah memilih malaikat dan manusia untuk diselamatkan. Malaikat yang jatuh dalam dosa, Tuhan izinkan 1/3 mereka jatuh dalam dosa, tetapi 2/3 diizinkan tetap setia. Itu dekret loh. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini yang di luar kehendak Allah. Semuanya dalam cakupan kehendak Allah. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah, dia bukan maha kuasa. Ya, termasuk orang yang binasa, itu Tuhan izinkan binasa loh.
Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah. Nah, dekret itu dua, penciptaan dan pemilihan. Ingat ya, creation and election. Ingat baik-baik ya. Apa itu dekret? Dia berfirman, ya, terciptalah langit bumi dan segala isinya. Kemudian dia juga berfirman, siapa yang akan diselamatkan dan malaikat mana yang diizinkan memberontak. Tidak ada satu hal pun terjadi di luar kehendak Tuhan, karena Dia Maha Kuasa. Nah, kemudian aspek kedua dari aspek yang vertikal adalah preceptif. Precept. Seperti kalau kita ke dokter, kita diberi resep. Resep ya. Resep itu untuk kebaikan kita, bukan untuk kita sembuh. Dan kita diberi resep supaya hidup kita bahagia. Apa tuh resep untuk hidup bahagia manusia? 10 hukum. 10 hukum. Kalau masyarakat taat 10 hukum, maka masyarakatnya pasti sejahtera dan damai. Ya, dari hukum yang pertama sampai hukum ke-10. Nah, itu preceptif. Kemudian, Tuhan juga memberikan firman-Nya untuk mengarahkan hidup kita. Direktif. Makanya di perusahaan ada namanya direktur kan, yang mengarahkan jalannya perusahaan. Ya, direktif, ya, direktur. Jadi dalam Mazmur 119 ayat 105, siapa yang masih hafal bunyinya? Firman-Mu itu pelita untuk kakiku dan terang untuk jalanku. Untuk mengarahkan ya. Nah, direktif. Kemudian yang keempat, desirative will of God. Yeskel 33 ayat 11. Apa itu desiratif? Allah tidak ingin satu pun manusia yang binasa. Kalau ada satu manusia binasa, itu salahnya siapa? Salahnya siapa? Dia. Salahnya sendiri. Nah, ini ada ilustrasi ya di FEBC. Ilustrasi kulit pisang. Kulit pisang. Jadi di situ ada kulit pisang. Pada hari Natal, jadi kita diundang ya oleh kepala sekolah FEBC untuk makan malam. Semua kan datang kan? Tetapi ada satu siswa, dia tidak waspada. Di tengah jalan dia kepleset kulit pisang dan kakinya terkilir. Terus dia menyalahkan, ini kepala sekolah yang salah loh, karena dia mengundang saya makan malam. Kalau dia tidak mengundang saya tidak kepleset. Terus dia bawa ke pengadilan. Dia menuntut kepala sekolahnya supaya ganti rugi. Apa yang terjadi? Hakim itu bilang apa? Penyebab yang tidak langsung tidak bisa dituntut di pengadilan. Memang kepala sekolahnya mengundang dia, tapi penyebab yang tidak langsung. Penyebab langsungnya apa? Kulit pisang bisa dituntut nggak? Terus siapa yang salah? Dirinya sendiri. Ya, saya suka satu iklan loh. Ya, iklan. Terus dia telepon kepada customer service. Pak, barang saya beli rusak. Terus dia bilang, kamu beli siapa? Beli sendiri. Kamu cari apa? Cari sendiri. Terus apa? Ya, kamu salah sendiri karena tidak beli produk kami. Ya, jadi salah sendiri. Desirative will of God itu dalam kitab Yeskel 33 ayat 11. Itu juga dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak ingin satu manusia pun binasa. Dia ingin semua manusia diselamatkan. Makanya Injil Tuhan Yesus kita kabarkan kepada semua orang loh. Kepada orang yang mau terima, kita kabarkan. Kepada mereka yang menolak pun kita kabarkan. Ya. Jadi ini desirative will of God. Tuhan tidak ingin satu pun manusia binasa. Nah, kemudian dari aspek vertikalnya ada 4, aspek horizontalnya ada 3. Ada berapa? 3. Nah, cara manusia menanggapi kehendak Allah ada 3. Yang pertama, bersifat bekerja sama dengan kehendak Allah. Itu namanya cooperative will of God. Nah, ini ada satu budak Abraham yang disuruh mengambilkan ya calon istri untuk Ishak. Namanya kemungkinan Eliezer dalam Kejadian pasal 24. Ya. Kemudian dia pergi, dia berdoa kepada Tuhan di sumur. Dia berdoa, Tuhan, kalau perempuan yang ingin Engkau jadikan istri untuk majikanku, ya, putranya tunggalnya, maka perempuan itu saya mintakan kepada dia, minta air minum. Wajar kan minta apa? Air minum. Tapi di dalam lubuk jantungnya ada ekspektasi lebih. Apa itu ekspektasi lebihnya? Yang dia nggak sebut.
Yaitu dia bukan hanya kasih saya minum, dia akan kasih onta-onta saya minum. Wah. Ya kadang-kadang orang punya ekspektasi pada kita yang lebih, yang dia nggak sebut sama kita loh. Ngerti nggak? Di dalam apa? Lubuk jantungnya kan? Terus dia minta pada Ribka, Ribka, aku haus minta minum. Ribka kasih dia minum nggak? Kasih. Apalagi? Dikasihnya semua ontanya tanpa dia minta minum. Dan onta yang dia bawa berapa ekor? 10. Satu onta minum berapa banyak sih? 100 liter. Satu drum itu 100 liter loh. Kalau dia minum 1 galon ya, dia minum 1 galon, berarti 5 galon satu onta bisa minum. Kamu bayangkan Ribka harus nimba berapa? Ya, 10 drum kali 100 liter. Berarti Ribka itu bukan hanya perawan, cantik, kuat. Apa? Kuat kerja. Nah, dia apa? Perawan, cantik, dan kuat kerja. Bukan orang malas. Jadi setelah ya dia diberi surprise seperti itu, dia tahu di Ribka ini adalah calon ya dari apa? Istrinya Ishak. Mari kita buka ayat 27 Kejadian 24 ya. Ini harus dihafal dalam bahasa Inggris ya. Bukan bahasa Indonesia. Itu merupakan ayat yang diajarkan untuk cooperative will of God. And he said, ya, kita baca sama-sama bahasa Inggrisnya. Blessed be the Lord God of my master Abraham, who had not left destitute my master of his mercy and his truth. Nah ini ya, I being in the way, the Lord led me to the house of my master brethren. Jadi dia tidak tahu siapa yang akan jadi calon istri dari putra majikannya, tapi dia terus berjalan mengikuti apa perintah dari majikannya. Jadi cooperative will of God. Artinya kalau kita bekerja sama dengan kehendak Tuhan, pasti kita diberkati. Pasti apa? Nah, saya sudah jelaskan kan, manusia kalau punya problem, dia coba solve problemnya dengan caranya sendiri. Contohnya Adam dan Hawa kan, telanjang. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil apa? Daun yang menurutnya paling hebat, yang paling besar. Daun apa? Bukan daun jeruk. Ya, bukan daun pinus. Daun pohon ara. Tapi cepat layu. Maka Tuhan ya harus menggantikan daun pohon ara dengan kulit binatang. Ya, kulit binatang itu melambangkan Tuhan Yesus yang dihukum mati sebagai anak domba Allah, dan kulitnya itu bisa menutupi rasa malu dengan kita. Paham ya? Jadi kalau kita bekerja sama dengan kehendak Tuhan, jangan kita cari-cari sesuatu berdasarkan kehendak kita sendiri. Pasti apa? Gagal. Rencana A gagal, B gagal, C gagal. Apa tuh kehendak Tuhan? Tuhan punya kehendak untuk kita masing-masing. Nanti kita pelajari ya dalam peristiwa Yusuf. Nah, kemudian ada tidak orang yang diizinkan melanggar perintah Allah? Yunus disuruh pergi ke Niniwe sebelah timur, dia berlayar ke Spanyol sebelah barat. Akhirnya apa? Dia ditelan oleh ikan. Itu namanya permissive will of God. Allah mengizinkan manusia jatuh dalam dosa. Dia mengizinkan, tapi dia menyiapkan jalan keluarnya, yaitu dengan cara apa? Chestitive. Dia rotan. Yunus itu 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Seharusnya dia mati, ya kan? Tapi dia tidak mati. Itu suatu mujizat loh. Kenapa dia tidak mati? Itu melambangkan nanti Yesus di dalam jantung bumi 3 hari. Jumat mati, dikubur, Sabtu, Minggu dibangkitkan. Paham ya? Jadi Yunus di rotan, tapi dia bertobat. Akhirnya dia pergi ke Niniwe memberitakan Injil. Dia pemberita Injil yang paling bandel loh. Kalau Injil kan begini ya, kamu berdosa, kamu bertobat, Tuhan mengampuni. Dia enggak loh. Dia bilang 40 hari lagi Tuhan akan menghancurkan kota ini. Injil yang apa tuh? Seperti itu. Ancaman. Ya, jadi separuh ya beritanya. Tuhan akan menghukum. Tapi mereka digerakkan Roh Kudus, semua bertobat. Rajanya bertobat. Ya, semua bertobat sampai anak kecil, dan mereka itu semuanya puasa. Dari rajanya, binatangnya, semuanya nggak makan. Jadi kamu lihat ya, Yunus dia tidak rela orang Niniwe bertobat. Karena Niniwe itu orang jahat yang selalu memusuhi orang Israel. Dia bertobat. Tetapi ada nggak orang yang sudah diizinkan menyimpang tapi tidak bertobat, akhirnya dihukum.
punitive will of God. Seperti siapa? Yudas. Ya, diizinkan menjual Yesus, akhirnya dia tidak bertobat walaupun dia menyesal loh. Jadi dia bunuh diri, dan Yudas ini satu dari begitu banyak penghuni neraka seperti Kain. Kalau kamu ditanya siapa di neraka? Kain. Pasti nggak? Pasti. Yudas pasti nggak? Pasti di neraka. Kemudian siapa lagi? Bileam. Ya, nabi palsu. Ya, yang demi duit dia mau mengutuk orang Israel, tapi yang keluar dari mulutnya bukan kutuk tetapi apa? Berkat. Jangan lupa ya, pertama dekritif, preseptif, direktif, desiratif, itu vertikal. Ya, kemudian yang horizontal, yang paling bagus kerjasama. Terus kalau diizinkan menyimpang, janganlah, ya, kita harus kerjasama. Terus kalau sudah menyimpang pasti di chestitif. Apa itu chestitif? Dirotan. Kalau tidak mau dirotan, tidak mau bertobat, akan dihukum, ya, punitif. Nah, kita lihat di sini dalam peristiwa Tuhan Yesus dibawa menyingkir ke Mesir pada ayat 39 Lukas 2, dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, artinya Tuhan Yesus menyelamatkan kita, ya, bukan hanya dengan mati di salib, tapi dia menjalankan seluruh hukum Taurat untuk memberikan kita jubah keadilan. Nah, Injil Lukas langsung, ya, mengatakan mereka kembali ke Nazaret. Sebenarnya lebih detailnya di Matius. Di Matius itu memberikan kita kesaksian bahwa setelah orang Majus meninggalkan, ya, Bethlehem, nah, malaikat Tuhan ini datang kepada Yusuf dalam mimpi. Nah, mimpi itu satu cara dari Allah berbicara pada manusia di saat Alkitab ini belum selesai ditulis. Paham ya? Kalau zaman sekarang ada gereja Pentakosta mengatakan, tadi malam saya bermimpi, Tuhan berbicara pada saya. Kira-kira hal seperti itu valid atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Ngawur. Karena Alkitab sudah selesai ditulis, Allah tidak lagi berbicara pada manusia lewat mimpi, lewat visi, tapi dia berbicara kepada manusia lewat ini, firman-Nya. Ya, jadi misalnya ada orang mengatakan, tadi malam saya bermimpi, Tuhan Yesus datang pada saya, di samping saya dia. Saya lagi tidur, Tuhan Yesus duduk di samping saya. Dia ngobrol sama saya. Pendetanya tuh bohong, apa? Kadang-kadang ada gadis di situ, pendetanya masih bujang. Tadi malam saya dapat mimpi dari Yesus loh. Kau ya gadis ya, Tuhan Yesus bilang kawin sama saya. Terus gadis itu kira-kira gemetar nggak dengar pendetanya ngomong gitu? Terus jawabnya gimana? Kamu bilang tadi malam aku tak mimpi ya, Yesus nggak bilang sama saya. Tunggulah Yesus kasih tahu saya baru. Ya, kadang-kadang orang berbohong demi nama Yesus dengan apa? Dengan mimpi, visi, nggak ada lagi. Jadi Yusuf, kalau kamu lihat dalam perjanjian baru, Tuhan berbicara pada manusia lewat mimpi hanya dalam kitab Matius. Kita lihat satu-satu ya. Ya, mimpi yang pertama namanya Yusuf ya. Yusuf itu apa? Tukang mimpi kan? Betul nggak? Siapa tukang mimpi di perjanjian lama? Yusuf. Namanya juga dikasih Yusuf karena dia akan dapat firman mimpi. Coba buka pertama dalam Injil Matius pasal 1:21. Ketika Maria hamil, dia sudah mau menceraikan Maria dengan diam-diam. Tapi apa yang terjadi? Dia dapat mimpi, ambillah Maria sebagai istri engkau, ya. Tetapi jangan ya hidup sebagai suami istri dengan dia, jadilah bapak angkatnya Yesus. Itu Matius 1:20 ya. Mari kita baca sama-sama. 1:3. Tetapi ketika ia Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf putra Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Itu yang pertama ya. Kemudian firman Tuhan kepada dia dalam mimpi, ya, ayat 21. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Jadi mimpi kedua. Mimpi ketiga itu pasal 2, orang-orang Majus 2:12. Mari kita lihat ya. Orang Majus mendapatkan peringatan dalam mimpi. Ayat 12
dari pasal 2. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka orang-orang Majus ke negerinya melalui jalan lain. Jadi sudah 3 kali. Nah tadi ayat 13 yang kita baca, sesudah orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Jadi sudah berapa kali mimpi? Ada 4 kali. Nah, kemudian mimpi berikutnya itu dalam pasal yang sama, Matius 22 ayat 22 dari pasal 2. Mari kita baca 2 ayat 22 Matius. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelius menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Ya, pergilah Yusuf ke daerah Galilea, tepatnya Nazaret. Itu sudah 5 kali. Dalam Matius yang terakhir, mimpi Tuhan pakai untuk berbicara pada manusia kepada istrinya Pilatus. 27 ayat 19. Injil Matius saja yang berkata Allah berbicara kepada manusia lewat mimpi. Matius 27 ayat 19. Kita baca sama-sama. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Jadi jelas di sini ya. Nah, pelajaran kita hari ini, Allah mempunyai kehendak kepada kita masing-masing. Pasti ya. Karena dia Bapa kita, dia punya kehendak. Nah, kalau dia punya kehendak, yang dia lakukan untuk kita, pasti dia menyediakan untuk kita, satu, sumber daya untuk melaksanakan kehendaknya. Pasti ya. Nah sekarang Yesus harus menyingkir ke Mesir, itu sudah dinubuatkan dalam kitab Hosea. Mari kita baca Hosea. Hosea 11 ya. Tuhan Yesus harus menyingkir ke Mesir. Hosea 11 ayat 1. Kita baca. Nah, ketika Israel masih muda, kukasih dia dan dari Mesir kupanggil putraku itu. Ya, Hosea 11 ayat 1. Jadi Yesus kenapa harus menyingkir ke Mesir? Itu satu, untuk menyingkir ke Mesir, itu kalau kita lihat peta ya, dari Yerusalem menuju ke Mesir, itu perjalanannya jauh. Dan Mesir itu luar negeri. Dan Yusuf sebagai orang yang miskin, dia tidak punya bekal. Dia tukang kayu, tidak punya tabungan. Nah, bagaimana caranya Tuhan mengirimkan Yusuf ke Mesir? Dia mengutus 2 tahun kemudian, waktu Yesus sudah bisa berjalan sebagai anak kecil, ya, karena anak itu bisa masih bayi, menyusui, dan menjadi batita, bayi di bawah 3 tahun sudah bisa berjalan, dan sudah pas waktunya dibawa ke Mesir, dan Yusuf itu harus pergi ke Mesir pada malam itu juga loh. Jadi ada di tangan Yusuf apa saja? Persembahan orang Majus. Apa saja persembahan orang Majus? Emas, kemenyan, dan mur. Kenapa emas? Karena emas melambangkan Yesus Raja. Kemenyan melambangkan Yesus adalah Allah. Karena kemenyan itu dibakar untuk doa. Ya, di dalam bait Allah. Dia adalah Allah. Kemudian mur, Yesus adalah juru selamat yang mati untuk dosa kita. Persembahan itu ada artinya dan ada gunanya. Ada apa? Nah, gunanya apa? Emas itu pertama dipakai. Kemenyan belum. Ya. Orang belum mulai berdoa dalam nama Yesus loh. Kapan orang mulai berdoa dalam nama Yesus? Yesus mengajar kepada mereka, panggil Allah sebagai Bapa, minta dalam namaku. Ya. Kemudian mur waktu Yesus disalib. Jadi digenapi satu persatu. Yang dipakai lebih dulu itu adalah emas. Tapi emas ini penggenapannya paling belakang. Paling apa? Yesus sudah jadi raja belum? Sudah dalam lubuk jantung kita. Tapi secara real belum. Dia belum jadi raja. Kapan dia jadi raja? Nanti waktu dia datang. Ngerti ya? Dia akan jadi raja segala raja. Kita menjadi raja yang mewakili Yesus di tempat kita masing-masing. Jadi penggenapannya itu terbalik, tapi penggunaannya lebih dulu. Emas dulu dipakai, ya, kemenyannya nanti waktu murid-murid berdoa dalam nama Yesus, dan waktu Yesus disalib, murnya dipakai. Ya.
Jadi penggunaannya emas lebih dulu. Jadi Yusuf saya percaya menggunakan emas itu untuk apa? Untuk mengungsi ke Mesir. Jadi kalau Tuhan menghendaki kita bekerja sama dengan kehendaknya, termasuk pelayanan kita di sekolah Kristen Kalvari, Tuhan pasti menyiapkan emasnya untuk kita. Paham? Walaupun waktunya masih kita tunggu. Oke? Pasti dia siapkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Tuhan kalau dia menyatakan kehendaknya untuk kita, ada timetable-nya. Kamu lihat ya, Yusuf harus ke Mesir. Nah kita nggak tahu ya, kenapa Yusuf setelah Yesus lahir, dia tidak bawa keluarganya pulang langsung ke Nazaret. Kenapa? Nggak tahu. Tuhan tidak memberikan dia perintah, dia nggak berani gerak loh. Ini ya, Yusuf bagusnya ya. Jadi Yusuf sudah tahu, Tuhan suruh dia membawa Maria melahirkan di Bethlehem, dia nggak berani sembarangan ya mengurusi keluarganya tanpa campur tangan Tuhan. Kadang-kadang kita ya, saya mau ini, saya lakukan, sikat saja. Tabrak tembok kamu. Tabrak apa? Tembok. Saya mau ini, sikat saja. Belum tentu itu kehendak Tuhan loh. Kamu boleh coba, tapi pasti gagal. Yusuf itu orangnya dia sudah tahu bahwa dia itu ya akan memelihara Yesus sebagai anak angkat. Jadi sebelum ada perintah, dia tidak bisa bergerak. Kamu lihat ya, hidupnya itu berdasarkan perintah Tuhan. Di waktunya diperintahkan malaikat, dia malam itu membawa Yesus ke Mesir bersama Maria. Zaman dulu itu, ke Mesir itu bukan perkara gampang. Bisa naik bis, bisa naik pesawat. Nggak ada. Jalan kaki. Nah, kamu bayangkan ya, bawa istri anak kecil jalan kaki. Mungkin di tengah jalan dia bisa mendapatkan binatang-binatang tunggangan. Dan jauh tuh Mesir itu. Dan dia tahu, sudah punya emas. Dia tahu, dia punya bekal untuk pergi ke Mesir. Yang ketiga, kalau kita ikut rencana Tuhan, yang ketiga, coba kita baca ya ayat yang tadi saya bacakan kepada mamanya Queen ya. Pasti ada berkatnya. Roma 8:28. Ayat ini tidak boleh kita tidak hafal ya. Roma 8:28. Mari kita baca. Seringkali kita baca ayat ini 3, 2, 1. Karena apa di sini? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan. Nah, kata rencana Allah ini sama dengan kehendak Allah, the will of God. Ya, jadi kalau kita ya terpanggil sesuai dengan rencana Allah, segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ilustrasinya pernah saya katakan ya, kalau kita naik motor, semua onderdirnya berputar dengan arah yang sama dengan roda maju ke depan. Nggak ada ya rodanya maju ke depan terus ada onderdir di motor tuh putar kebalikannya. Nggak ada. Kalau zaman dulu belum ada motor, jam tangan. Jam apa? Jam tangan otomatis. Semuanya satu arah jarum jam. Nggak ada di dalam part ini ya, ada satu part dirancang putarnya kebalikan. Nggak ada. Jadi kalau kita betul-betul dalam kehendaknya Allah, rencananya Allah, yang ada itu pasti baik. Ya, segala sesuatu disiapkan, emasnya pada waktunya. Kemudian Yusuf pergi ke Mesir juga sesuai dengan waktunya. Kalau kita lihat waktu Yusuf berada di Mesir, ya, mungkin belum sampai ya perjalanannya jauh. Herodes itu marah besar loh. Marah besar. Karena dia merasa sudah dibohongi, orang Majusnya sudah pulang. Dan saya percaya Herodes nggak berani tuh kejar orang Majus. Dia tahu orang Majus tuh ya banyak backing di belakangnya. Dia pergi ke Bethlehem yang jaraknya tidak jauh dari Yerusalem. Dan dia mulai bagaimana? Menghabisi anak-anak yang usianya 2 tahun ke bawah. Jumlahnya itu Bethlehem, kota yang kecil, tidak banyak ya. Tidak banyak ya. Kalau kamu pergi misalnya di Parit Baru, kira-kira anak yang umurnya 2 tahun ke bawah banyak nggak? Nggak banyak. Ya, tidak banyak. Ya, kalau kita lihat ya di kota Niniwe, itu banyak. Mari kita lihat ya. Kenapa ini sasarannya 2 tahun ke bawah? Coba kita baca Yunus ya. Yunus pasal terakhir. Di situ dideskripsikan ya, jumlah anak di ini Niniwe. Berapa orang? Coba kamu hitung di situ.
Kenapa itu? Kesimpulannya itu adalah anak kecil. Yunus pasal 4 ayat yang 11. Kita baca. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Nah, siapa mereka nih 120.000 orang? Yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Siapa ini? 120.000 orang yang tidak bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri. Siapa mereka? Anak kecil. Anak kecil saya ingat ya, kalau dia masih kecil, kita kasih dia sepatu. Ya. Sepatu kanan bisa dipakai kaki kiri, sepatu kiri dipakai kaki kanan. Ya, jadi Niniwe itu jumlah anak kecilnya ada 120.000 orang. Kira-kira katakanlah 20% dari jumlah penduduk. Jadi penduduk Niniwe itu kalau 20%-nya 120.000, kemungkinan tuh kota Niniwe itu sebesar kota Pontianak, 700-600.000 orang. Besar sekali ya pada zaman itu. Jadi anak kecil ini, nah kenapa targetnya itu 2 tahun ke bawah? Kenapa? Kenapa nggak 10 tahun ke bawah? Dibunuh semua. Ini ada pelajaran teologianya. Anak yang belum bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri, 2 tahun, kalau mereka dibunuh mati, kira-kira mereka masuk surga atau dicampakkan ke neraka? Hah? Mereka kan terbunuh ya oleh raja jahat. Gara-gara Yesus itu semua anak mati. Dikatakan Yeremia 31 ayat 15 ya. Terdengarlah di Rama, tangis ratap amat sedih. Rakel menangis, anak-anaknya yang tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. 2 tahun ke bawah mati semua. Gara-gara siapa? Raja jahat. Gara-gara dia mau bunuh Yesus. Ada kaitan dengan Yesus kan? Nah, kemana mereka? Surga atau neraka? Hah? Mawar? Kenapa surga? Belum mengerti. Dia berdosa, itu dosa warisan. Dosa apa? Iya. Jadi kalau dosa warisan, anak kecil mati dalam perut sekalipun, ya, dari orang tidak percaya, itu dosanya ditebus oleh Yesus. Kecuali dia sudah lahir, sudah tahu apa-apa, tapi tidak mau percaya Yesus, itu tanggung jawab dia sendiri. Tapi selama dia belum mengerti apa-apa, dia mati, dosanya ditebus ya oleh darah Yesus. Makanya Yesus mati untuk semua orang, termasuk anak kecil yang tak tahu apa-apa, tapi menjadi korban keganasan dari Raja Herodes. Karena Raja Herodes raja yang suka membunuh. Ada istrinya diisukan mau memberontak, mengambil tahtanya, dia bunuh loh istrinya, termasuk anak dari istrinya, jadi Herodes. Nah, kalau kita lihat di sini, waktu Yesus ya dibawa ke Mesir, itu karena memang ada nubuatan dari Mesir, kupanggil putraku. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, pelajaran kita hari ini tentang kehendak Allah ada 3 hal. 1, kalau kita diminta untuk melaksanakan kehendak Allah, pasti disiapkan sumber dayanya. Ya, kalau dalam hal Yusuf diberikan emas ya oleh orang Majus. Kemudian yang kedua, kehendak Allah jangan lupa ya, bukan hanya ada ya rencananya, ada waktunya. Ada waktunya. Ya, waktunya Yesus sudah umurnya 2 tahun, sehingga Yesus sudah cukup besar ya untuk dibawa ke luar negeri. Ya, kalau masih bayi agak repot ya, 2 tahun sudah lebih gampang membawanya. Yang ketiga, nah pasti ya kalau kita melaksanakan kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Pasti kita akan diberkati. Karena unsur yang pertama dari kehendak Allah yang bersifat horizontal adalah kerjasama. Ya, I being in the way. Mari kita hafalkan kembali kitab Kejadian 4 ayat 27 ya. I being in the way, the Lord led me to the house of my master brethren. Jadi yang terakhir jangan lupa ya, kalau kita dalam rencana Tuhan, dia pasti memimpin kita ya, memimpin kita ke tujuan yang sesuai dengan kehendaknya. Mari kita baca terakhir sebagai penutup.
27. 1, 2, 3. And he said, Blessed be the Lord God of my master Abraham, who had not left destitute my master of his mercy and his truth. I being in the way, the Lord led me to the house of my master brethren. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh berterima kasih untuk putramu Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat penebus kami. Dan kami juga bersyukur Engkau Allah yang bijaksana memberikan kami rencanamu dalam firman-Mu. Kami juga percaya Engkau punya rencana untuk hidup kami masing-masing. Kiranya ya Bapa, kami dapat selalu melaksanakan rencana-Mu. Dan kami percaya ya Bapa, Engkau menyediakan sumber daya untuk kami melaksanakannya dan juga sesuai dengan waktu-Mu. Dan akhirnya kami akan melihat bahwa nama-Mu dimuliakan melalui pelaksanaan dari rencana-Mu. Ampuni dosa kami ya Bapa, kami serahkan kami semua, para hamba-Mu dan para guru, agar nama-Mu yang dimuliakan melalui kami melaksanakan kehendak-Mu. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin.